Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Baik, sehat? Sehat. Masih semangat untuk belajar? Masih. Ibu cek kehadirannya dulu, siapa yang tidak hadir pada hari ini? Tidak ada, Bu. Hadir semua? Ya, Bu. Ya, silahkan ketua kelas pimpin doanya. Kita berdoa terlebih dahulu sebelum mulai pembelajaran. Bersedia. Salam kepada Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa birisalatina wa bil Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum mulai pembelajaran ya, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu supaya kalian bisa mengidentifikasikan konsep AI generatif ya, kemudian mengidentifikasikan resiko ya penyalahgunaan AI generatif, dan juga menganalisis studi kasus yang nanti Ibu berikan ketika presentasi. Baik, materi kita pada pagi hari ini yaitu tentang etika dan resiko kecerdasan artifisial ya. Sudah pernah mendengar AI? Sudah. Apa itu AI? Ayo, apa itu AI? Tidak tahu AI tadi, pernah mendengar tapi tidak tahu AI. AI itu kecerdasan buatan ya. Yang biasanya itu digunakan pada robot atau suatu mesin. Di sini Ibu mempunyai gambar, perhatikan semuanya. Ini siapa yang tahu menurut kalian ini gambar yang dibuat oleh manusia atau mesin? Mesin. Dari mana kalian tahu kalau ini dibuat oleh mesin? Dari kertas, Bu. Dari kertas. Ya. Manusia juga bisa membuat gambar dari kertas. Gimana caranya? Dari gambarnya. Dari gambarnya. Iya. Kenapa? Gambarnya Iya, gambarnya lebih sempurna ya. Kalau manusia itu pasti ada kesalahan atau ada celah sedikit ya. Kalau ini terlihat lebih sempurna dan bagus ya, gambarnya pun juga jelas. Paham? Paham. Iya. Pernah melihat gambar yang dibuat oleh AI? Nah, contohnya seperti apa? Ini kalau Belanda, Bu. Ini ya, maksud Ibu sebelum Ibu memberikan ini. Apa? Gambar seperti apa? Apa tadi Diki? Nenek kalau Belanda, Bu. Nenek-nenek melawan? Belanda, Bu. Gimana itu gambarnya? AI bikin, Bu. AI? Ya, Bu. Itu gimana gambarnya? Konsepnya itu gimana? Kayak ini, Bu, diintegrasi, Bu. Hah? Kayak diintegrasi. Oh, kayak diinterogasi. Berarti itu berupa video ya? Iya, Bu. Jadi perhatikan di sini dulu. Perhatikan di Ibu. Ibu akan menjelaskan sedikit tentang AI generatif ya. Apa itu AI generatif? Ada yang sudah tahu? AI generatif adalah teknologi yang sangat bermanfaat Iya, bermanfaat bagi siapa? bagi Indonesia, Bu. Bagi manusia ya, bagi kita juga ya. Dalam sekolah, dalam kelas ini termasuk ya, kita sudah menggunakan AI ya, yang untuk menunjang pembelajaran pada hari ini. Oke, Ibu akan menjelaskan AI generatif itu kecerdasan buatan ya, di mana AI untuk menciptakan sesuatu yang baru ya, menggunakan pola atau data. Biasanya itu dalam kehidupan sehari-hari kita mengenalnya dengan
pengenalan wajah, ya. Contohnya pada handphone sudah pernah menggunakan pengenalan wajah di HP, yaitu biasanya AI bisa memverifikasi, kemudian dia bisa mengeluarkan teks, gambar, video, dan musik. Nah, Ibu akan memaparkan sedikit video supaya kalian bisa paham lebih jauh tentang AI generatif. Perhatikan semuanya ya. Mana itu generatif AI? Ketika konten baru diciptakan oleh kecerdasan buatan, ini disebut sebagai generatif AI. Ini bisa melibatkan pembuatan teks dan gambar, serta video, musik, atau suara. Untuk melakukan ini, Anda mendeskripsikan dalam kotak dialog obrolan apa yang Anda inginkan AI untuk ciptakan. Deskripsi ini disebut sebagai prompt. Alat generatif AI memberikan jawaban untuk berbagai jenis pertanyaan, merangkum informasi yang kompleks, dan menghasilkan berbagai ide dengan cepat, tergantung bagaimana mereka digunakan. Mereka bisa menciptakan cerita pendek, lukisan, potongan kode, atau bahkan komposisi musik. Fondasi untuk penciptaan ini terletak pada jumlah data besar yang diakses sistem AI untuk mengidentifikasi pola dan kesamaan. Konten yang diproduksi oleh AI adalah baru, seringkali mengesankan dan sulit dibedakan dari karya manusia. Generatif AI juga bisa disalahgunakan. Dalam apa yang disebut deepfakes, AI dimanfaatkan untuk memproduksi gambar atau video yang tampak nyata. Teks yang dihasilkan AI juga sulit dikenali sebagai buatan mesin. Selain itu, AI bisa memberikan jawaban yang terdengar benar tetapi sebenarnya salah. Ini disebut halusinasi. Kualitas dari apa yang diciptakan bergantung pada baik kualitas data yang digunakan, maupun kualitas dari prompt yang diberikan. Untuk efektif memanfaatkan generatif AI, kita perlu belajar bagaimana memandu alat-alat ini dengan prompt yang bermakna dan menggunakannya dengan bijaksana. Generatif AI memiliki potensi yang sangat besar dan bisa membantu kita dalam banyak cara, seperti menjadi partner menulis atau belajar. Namun, AI seharusnya melakukan pekerjaan berat, dan manusia harus bertanggung jawab atas fakta-faktanya. Oke, sudah paham? Apa tadi sekilas tentang video ini? Tentang apa? AI generatif. Iya. Jadi AI generatif ini mempunyai kelebihannya juga ya. Kelebihannya apa? Bisa membantu kita dalam mempercepat pekerjaan kita ya, dan juga lebih efisien ya, lebih praktis lagi. Iya, berarti kemudian apa lagi kelebihannya? Apa Diki kelebihannya? Kelebihannya Ya. Dia lebih kreatif ya, menciptakan ide-ide yang baru. Kemudian ada juga risikonya. Risikonya apa? Karya kita bisa disalahgunakan orang lain, ya. Terdapat plagiat ya. Kemudian apa lagi? Resikonya? Itu aja. Plagiat, hoax. Terus apa lagi? Apa yang cara bijak? Menggunakannya dengan bijak ya, harus bertanggung jawab. Kemudian apa lagi? Kita resikonya itu kita menjadi ketergantungan ya. Misalnya si Diki ini mau membuat tugas, dikit-dikit AI, dikit-dikit ChatGPT, dikit-dikit ChatGPT. Nah kemudian aplikasi apa yang kita gunakan untuk mengakses supaya gambar itu lebih baik, teksnya bagus, maksudnya rangkaian naratifnya bagus. Aplikasi apa? Pernah mendengar aplikasinya? Cici. Contohnya? Cici. Cici, ya Cici juga bisa. Google. Iya, Google itu biasanya itu udah biasa ya, maksudnya yang lebih kreatif lagi. Ya, di sini Ibu punya cara menggunakan ChatGPT dan DALL-E ya. Perhatikan di sini. Ini Ibu akan memaparkan video bagaimana kita menggunakan ChatGPT untuk edit foto ya. Perhatikan ke depan. Sekarang kalian bisa edit foto dengan ChatGPT loh. Begini caranya.
Misal kita ingin minta ChatGPT untuk membuat gambar kartun banteng merah. Kita tunggu sebentar hasilnya. Nah, misal contoh hasilnya seperti ini. Klik fotonya. Lalu kalian pencet tombol yang ini. Di sini kalian bisa pilih besaran brush untuk edit fotonya. Pilih area yang ingin kalian edit. Contoh, tambahkan kacamata hitam. Dan seperti ini hasilnya. Atau kita tambahkan kalung emas di bagian ini. Dan seperti ini hasilnya. Kayaknya kenal sama kata-kata di kalung ini. Dan sekarang kalian bisa pilih style lock untuk hasil foto yang kalian inginkan. Kita coba untuk style komik dan rasio vertikal seperti di TikTok. Dan seperti ini hasilnya. Dan tentunya kalian juga bisa edit-edit ya. Contoh, menambahkan burung di bagian langit ini. Gimana? ChatGPT semakin menarikkan. Tips lengkap ChatGPT dan Midjourney. Tadi tentang edit foto dengan ChatGPT. Sekarang membuat teks ya. Ini satu-satunya ChatGPT yang kamu butuhkan untuk membuat artikel. Kamu tinggal salin saja prompt seperti ini untuk menghasilkan artikel yang menarik serta SEO friendly. Ketik ulang di ChatGPT. Di sini kamu bisa ganti berapa jumlah kata yang kamu inginkan. Dengan gaya penulisan misal informatif, persuasif, santai, atau yang lainnya. Masukkan topik kamu di sini dan juga target audiens kamu. Terakhir, kamu ganti kata ini dengan kata-kata kunci yang kamu inginkan agar muncul di SEO. Di sini suruh contohin membuat artikel 1.500 kata tentang AI dengan gaya informatif. Target audiens teknologi entusias. Dan optimasi kata kunci AI, teknologi, dan kecerdasan buatan. Lalu enter. Dengan ini ChatGPT akan memberikan kamu sebuah artikel dengan topik dan target audiens pilihan kamu serta mendapat peringkat tinggi dalam hasil pencarian. Tips lengkap ChatGPT dan Midjourney. Ya, ini tadi sekilas info ya, cara membuat atau mengedit foto menggunakan ChatGPT dan artikel menggunakan ChatGPT. Sudah membekas atau terlihat diingatan cara membuatnya? Sudah, Diki? Ya, kita ice breaking dulu lah, biar semangat. Kita akan menyelesaikan studi kasus. Nanti setelah selesai kalian presentasikan ke depan. Paham? Paham. Ini ada 3 kasus. Silahkan kalian diskusikan dengan kawannya, berikan pendapat dan silakan tindakan. Ibu kasih waktu 15 menit. Ipinnya semua beda gitu. Ditulis gitu. Yang kosong.
megang. Apa? Mau megang. Aku megang mau. Dia mau yang ini. Ya. Lihat, woi. Aku jelas. Kamu megang. Aku membuka ya, Bu. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan kelompok kami. Kasus 1. Apa dampak video deepfake bagi orang yang difitnah? Jawabannya merusak reputasi, menimbulkan kebencian, bahkan bisa memicu konflik. 2. Bagaimana jika kalian sendiri menjadi korban deepfake? Jawabannya merasa malu, tertekan, tambah bisa kehilangan kepercayaan teman. 3. Apa yang bisa dilakukan agar tidak mudah percaya video deepfake? Jawabannya memeriksa sumber berita, menggunakan fact checking, tidak langsung menyebabkan sebelum memastikan kebenaran. Kasus 2. Apakah menggunakan AI untuk menulis esai termasuk mencontek? Jawabannya, jika hanya copy paste tanpa memahami yang termasuk tidak jujur. 2. Bagaimana cara menggunakan AI untuk membantu belajar tanpa melanggar etika? Jawabannya, menggunakan AI sebagai alat bantu, misalnya untuk mencari ide, memberi contoh, kerangka, atau memperbaiki tata bahasa. 3. Apa perbedaan belajar dengan AI dan menyerahkan tugas hasil AI? Jawabannya, belajar dengan AI, memahami materi lalu menulis sendiri. Menyerahkan tugas hasil AI, tidak belajar hanya menyalin. Kasus 3. Apa akibat dari tersebarnya gambar palsu tersebut? Jawaban, menimbulkan kepanikan, keresahan, dan bisa merugikan masyarakat. 2. Bagaimana cara membedakan gambar asli dan buatan AI? Jawabannya, memeriksa detail gambar. Sering ada kejanggalan jari, tangan, cahaya, teks. Gunakan versi image search di Google atau deteksi AI. 3. Menurut kalian, apakah AI boleh digunakan untuk membuat gambar palsu seperti itu? Jawabannya tidak boleh karena melanggar etika, bisa menipu orang dan berbahaya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya silakan kelompok 2. Sana yo. Bagaimana cara menggunakan AI untuk membantu pelajaran tanpa melanggar etika? Jawaban 2. Menggunakan AI sebagai alat bantu, misalnya untuk mencari ide, memberi contoh cara kerangka, atau memperbaiki tata bahasa. Pertanyaan 2. Apakah perbedaan belajar dengan AI dan menyerahkan tugas hasil AI? Jawaban 3. Belajar dengan AI, memahami materi lalu menulis sendiri, menyerahkan tugas hasil AI, tidak belajar hanya menyalin. Kasus 3.
Apakah akibat dari tersebarnya gambar palsu tersebut? Jawaban 1, menimbulkan kepanikan, keresahan, dan bisa merugikan masyarakat. Pertanyaan 2, bagaimana cara membedakan gambar hasil dan bantu AI? Jawaban 2, memeriksa detail gambar, sering ada kejanggalan. Jadi tangan hanya teks, gunakan referensi, email, klik di Google atau alat deteksi AI. Pertanyaan 3, menurut kalian apakah AI boleh digunakan untuk membuat gambar palsu seperti itu? Jawaban 3, tidak boleh karena melanggar etika, bisa mengganggu orang dan berbahaya. Ya, siapa dulu? Masing-masing sudah mendapatkan. Baik, bagus sekali ya. Berarti kalian sudah memahami AI generatif ya. Yang mana bukan hanya canggih tapi juga memiliki Resiko. apa resikonya Diki? Itu jangan salah gunakan. Jangan salah gunakan. Ya, jangan salah gunakan ya. AI itu seperti pisau ya. Oh. Bisa bermanfaat jika digunakan benar. Terus berbahaya jika disalahgunakan. Oke, silakan yang berani menyimpulkan ke depan. Kita simpulkan dulu pembelajaran kita pada hari ini. Depan dulu. Ya. Nah, bercatat dulu. Langsung, Bu. Ya, oke. Kesimpulan bersama, AI generatif adalah teknologi yang sangat bermanfaat. AI bisa membantu kita menulis, menggambar, atau mencari ide. Tetapi AI juga punya risiko jika digunakan sembarangan. Karena itu kita harus menggunakannya dengan etika, tanggung jawab, dan kritis. Jadi AI bukan pengganti manusia, melainkan teman belajar dan berkarya. Baik, Ibu akan merefleksi sedikit ya. Menurut kalian apa sih manfaat terbesar dari AI generatif ini? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Apa itu? Apa itu? Manfaat terbesar dari AI generatif ini? Itu bisa membantu kita menulis, menggambar, atau mencari demo. Ya, kemudian resiko yang harus kita waspadai itu apa ketika menggunakan AI generatif ini? Yaitu yaitu membuat foto sembarangan, Bu, dari AI, Bu, Sembarangan terus dan bisa menjadi konflik apa tuh? foto, Bu. Konflik foto. Kemudian apa lagi resikonya? Ya, silakan. Ya, Delva, Delvi. Resiko yang harus kita waspadai. Yang kencang Delvi, Ibu nggak dengar? Ya, guna Bu. Ya, guna menggunakan apa? AI, Bu. AI. Resikonya yang harus kita waspadai. Selain yang disebutkan Niki, Next part. Yes. deepfake, Ya. plagiat, hoax. Kemudian menurut kalian bagaimana kita biar bisa bijak menggunakan AI Bu, supaya etis ya? Bu. Gunakan AI sebagai alat bantu, bukan pengganti. Selalu periksa kebenaran informasi. Gunakan untuk kebaikan, bukan untuk menipu. Ya, di atas dulu. Oke, sudah di ujung waktu. Terima kasih untuk pembelajarannya pada hari ini, kerjasamanya. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.